ada dua orang nanti yang susah masuk surga, satu orang yang sombong, dua orang yang pelit. Baginda Nabi mengatakan al-bahilu man tuqifu dahu falam yusalla alaihi. Tergolong bahil atau pelit orang yang apabila ada orang menyebut namaku di hadapannya tetapi tidak mau menjawabnya dengan salah. Mari kita dengarkan lantunan ayat Quran yang akan disampaikan oleh santri TPQ Ananda. Dalam hal ini diwakili oleh Ananda Muhammad Tolha Hasan. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada anak-anak kita yang telah hadir untuk membacakan selawat yang dibawa pimpinan daripada Bapak Ustadz Maktum
yang telah hadir pada malam hari untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak, Bu, jadi orang yang sangat pelit-pelitnya, orang pelit itu susah masuk surga. Ada dua orang nanti yang susah masuk surga, satu orang yang sombong, dua orang yang pelit. Baginda Nabi mengatakan, al-bakhil man tuqifu bidahu falam yusalli alaihi. Tergolong bakhil atau pelit orang yang apabila ada orang menyebut namaku di hadapannya, tetapi tidak mau menjawabnya dengan salam. Kalau nama baginda Nabi disebut, dijawab dengan salamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salaman bi qadri kawati tadi. Kepada yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nahdlatul beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Imam Masjid, dan juga yang saya hormati sahabat saya Ustaz Mahmud yang beberapa hari waktu yang lalu menghubungi saya, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, perumahan di Bantul ya, Bapak RT, Bapak RW, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka peringatan atau memperingati Maulid Rasul, peringatan hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana tadi bersama-sama sudah kita laksanakan beberapa rangkaian acara kegiatan, mulai dari pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan surat Al-Baqarah, yang ditutup dengan Mahdul Qiyam tadi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan serta ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma salawat serta salam tidak berlupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kita nantikan syafaatnya mulai di dunia sampai di akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Dan sebelumnya saya mohon maaf, ini tadi di awal disampaikan sedikit saya ingin menyampaikan ya siraman rohani atau mungkin maulid bersama. Yang jelas di sini saya hadir bukan untuk menggurui ya Bapak Ibu ya, mohon maaf karena di sini banyak sesepuh malu saya. Kita sama-sama ngaji ya, sama-sama ngaji, sama-sama menimba ilmu, sama-sama mengambil keberkahan di bulan yang penuh keagungan ini, di bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, bulan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Alhamdulillah saya akhirnya sampai sini juga karena ini kali pertama ya Ustaz ya, saya sampai di sini. Alhamdulillah di Batam ini hampir setiap malam peringatan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk saudara-saudara saya yang ada di sini malam hari ini pun meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran dan biaya mungkin
juga memeriahkan, menunjukkan rasa syukurnya, menunjukkan rasa bahagianya atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan. Amin Allahumma. Hal yang terpenting memang di setiap momen-momen peringatan seperti Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul bisa dijadikan satu agenda yang multifungsi ke depannya, harapannya di mana kegiatan semacam ini tentunya harus terus dihidupkan ya. Dari Dewan Kemakmuran Masjid yang sudah mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini tentunya menaruh harapan besar setelahnya kita mengadakan kegiatan ini ada hikmah-hikmah nanti yang bisa kita ambil, pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita petik, dan juga apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita tentunya. Di awal tadi kita sudah membuka acara ini oleh beliau Imam Masjid dengan pembacaan Bismillah yang intinya kata beliau tadi untuk mengharapkan keberkahan, menambah keberkahan di dalam acara ini dan juga untuk diri kita semua. Ini hal yang paling sering diharapkan oleh umat yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya tentunya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa kita sudah betul-betul bisa memahami sehingga betul-betul bisa membangun keberkahan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Sudah tahu keberkahan, Bapak Ibu? Apa itu keberkahan? Nah, kita kan sering minta keberkahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa sebenarnya keberkahan yang dimaksud itu apa? Jangan sampai kita itu minta sesuatu yang kita itu nggak ngerti. Betul apa betul? Apa keberkahan dulu? Kebaikannya Allah Subhanahu yang membawa kebaikan itu disebut jalur khair. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini berstatus sebagai jalur khair, orang yang membawa keberkahannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan mana keberkahan itu sendiri adalah kebaikannya Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kita tentunya selalu berharap tentang kebaikan di dalam hidup kita, betul atau betul? Setiap kita pasti ingin yang namanya umur yang baik, betul atau betul? Rezeki yang baik, istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik, bermacam-macam kebaikan di dunia ini, betul atau tidak? Setiap kita pasti berharap kebaikan itu. Siapa yang dapat memberi kebaikan itu semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana diturunkannya kebaikan itu? Di majelis-majelis ilmu, di dalam kegiatan berjamaah kita, di setiap amal-amal saleh kita. Itu ada kebaikannya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita dapatkan. Maka jadikan momentum kegiatan malam hari ini juga bagian dari kita mendapatkan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti kita pulang bisa membawa kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita semuanya. Amin Allahumma. Apa dan seperti apa pentingnya keberkahan itu dalam kehidupan kita? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ini kalau ngomong masalah keberkahan ini hal yang paling mudah untuk menjelaskannya itu ada pada hadis baginda Nabi yang hadis ini masyhur karena dipakai untuk mendoakan orang habis menikah. Masih ingat doanya? Bapak Ibu masih ingat doanya waktu habis menikah? Masih ingat Bu? Lupa. Bapak-bapak dan masih ingat tak? Doanya habis menikah? Lupa juga. Masya Allah. Malam pertamanya masih ingat tak? Lupa juga. Padahal di sini pendek tapi maknanya luar biasa. Kata
Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis ini doanya bunyinya begini: Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Di dalam hadis ini, baginda Nabi ini menyampaikan dua hal yang paling pokok yang harus kita pahami terkait dengan masalah keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jadikan landasan di dalam kehidupan kita. Memang sekilas bahasanya agak aneh hadis ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu, wa baraka alaika, dan keberkahan atasmu, bukan keberkahan kepadamu, keberkahan atasmu, wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mudah-mudahan dihimpun yang terserat di antara kalian dalam satu kebaikan. Nanti saya ucapkan hadis ini. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua insan, betul. Tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi menyatukan banyak hal. Tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi menyatukan bisa banyak perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan mereka. Pernikahan bisa saja menyatukan dua prinsip yang mungkin berbeda. Pernikahan bisa juga menyatukan latar belakang pendidikan yang mungkin berbeda, menyatukan cara pandang yang mungkin berbeda, suku budaya yang mungkin berbeda, latar belakang ekonomi yang mungkin juga berbeda, dan macam-macam sifat karakter yang juga mungkin berbeda. Ini yang disebut wajama bainakuma. Mudah-mudahan yang dihimpun yang terserat ini, yang berbeda-beda ini dalam satu kebaikan, dengan fondasi dua keberkahan yang di atas ini tadi. Apa maknanya barakallahu laka? Ini kalau yang pernah belajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah. Laka ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat menyenangkan, hal-hal yang bersifat menyenangkan, hal-hal yang bersifat membahagiakan. Dulu ketika habis dinikahkan, senang dapat. Bapak diam. Wah, ini jangan-jangan nikah paksa dulu Pak ya. Kayaknya gak bahagia. Seneng gak gue dulu waktu jadi pengantin baru? Ya, seneng aja enggak kayaknya. Pastinya ada yang indah, ada yang enak, ada yang menyenangkan. Betul. Yang tadinya bapak-bapaknya pagi bikin kopi sendiri, udah ada yang bikinin kopi, ada yang bikinin sarapan. Ibu-ibunya yang tadinya harus mencari nafkah sendiri dicarikan oleh suaminya. Macam-macam kebahagiaan di dalam rumah tangga itu saya yakin pasti ada. Ada hal-hal enaknya, ada hal-hal yang menyenangkan di dalamnya. Mudah-mudahan tetap dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu. Paham? Adapun aneka ini digunakan untuk hal yang sebaliknya. Kalau laka itu untuk hal-hal yang bersifat enak, menyenangkan, membahagiakan. Kalau aneka ini untuk hal-hal yang sebaliknya. Bagaimana kita tahu pernikahan itu ya nggak ada ceritanya mau enak terus ya Pak ya. Ada kalanya juga tidak enaknya, pasti juga ada senangnya, ada tidak senang, ada manisnya, ada juga pahitnya. Namanya kehidupan seperti itu. Tidak ada dalam sejarah hidup manusia mau indah dari awal sampai akhir, tidak ada. Betul atau betul? Termasuk di dalam kehidupan rumah tangga kita pasti ada hal yang tidak menyenangkan. Contoh misalnya punya pasangan cerewet misalnya. Ini cerewet biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak, yang cerewet biasanya ibu-ibu atau bapak-bapaknya? Bapak-bapaknya kan. Ini urusan sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini nggak bisa dilawan. Hati-hati. Saya kasih tahu, perempuan itu punya 3 amalan yang paling berbahaya untuk laki-laki. Pengen tahu Pak?
Tiga amal ini paling berbahaya untuk laki-laki. Auratnya perempuan yang paling berbahaya apa? Ngomel, ngemil, ngemol. Ini kalau udah tiga-tiganya diamalkan bersama-sama, mau setangguh apapun pasangannya, jauh. Makanya hati-hati. Walaupun mungkin pasangan kita cerewet, walaupun mungkin pasangan kita ini ya tidak hanya yang perempuan ya, dan laki-laki pun ada juga yang mungkin perilakunya kurang menyenangkan hati ya Bu ya, betul tidak? Mungkin suaminya tidak peka, mungkin suaminya kurang perhatian dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang tidak menyenangkan, mudah-mudahan tetap dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu. Bahwasanya keberkahan ini harus ada dalam dua posisi, baik dalam kondisi senang maupun tidak. Ini harus dipahami. Jangan sampai kita keliru memahami makna keberkahan sehingga kita kurang adil di dalam mengambil sikap. Ini perlu saya sampaikan, dan sering saya sampaikan, termasuk kepada rekan-rekan dari petugas KUA yang biasa menikahkan orang itu. Saya sering pesan, tolong hadis ini disampaikan ketika khutbah nikah itu tidak hanya dibaca saja, tetapi diuraikan isinya. Karena apa? Kuncinya sakinah, mawaddah, warahmah ada di dalam hadis ini. Karena apa? Kondisi seseorang itu biasanya menilai sesuatu kebaikan atau keberkahan itu kalau pas lagi enak saja, betul atau betul? Kalau pas lagi rumah tangganya enak, bahagia, katanya ketika lagi susah, ada musibah, dianggap itu bukan keberkahan. Keberkahan nilainya bukan seperti itu, betul. Posisi keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang menjadikan seseorang itu baik dalam dua kondisi tersebut. Kalau saya maknai secara sederhana hadis tadi, dikasih kaya ya baik, dikasih miskin juga baik, dikasih bahagia ya baik, dikasih susah juga baik, dikasih sehat ya baik, dikasih sakit juga baik, dan semuanya. Keadaan manusia bisa saja berubah di setiap waktu, setiap saat. Tergantung kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan model pemahaman ini dan juga harapan dan juga dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini diharapkan untuk selalu berada dalam kebaikannya Allah dalam konteks apapun. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu, paham? Baik dalam hal apa? Tiga ini yang mau saya sampaikan termasuk malam hari ini. Apa saja yang dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama iman, Islam, dan ihsan. Tolong diingat-ingat, ini hikmah peringatan Maulid Rasul baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini itu ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tadi di awal sudah kita mohonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong dipahami. Kita ini di dalam kehidupan pastinya penuh dengan ujian, betul tidak? Ya ujian itu tidak harus berupa kesusahan. Ada kalanya kesenangan itu pun juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diuji, sebenarnya apa yang diuji? Tiga ini tadi. Dikasih kaya yang diuji apa? Ya tiga ini. Dikasih miskin yang diuji apa? Ya tiga ini. Apa tadi Bu? Iman, Islam, ihsan. Apakah dengan kekayaan dan jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirinya tetap kuat di dalam iman, Islam, dan ihsannya atau tidak? Kalau di dalam setiap keadaan baik, keadaan bahagia, keadaan senang, mungkin ketika berlimpah harta, tetap dalam kebaikan iman dan Islam serta ihsannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lolos soal ini ketika dalam kondisi bahagia. Tapi ada kalanya orang itu ketika bahagia dia tekun, imannya kuat, Islamnya tekun, ihsannya bagus, tetapi ketika dia miskin berubah. Ada apa ada? Ada tidak Bapak Ibu? Banyak. Ketika
kaya, iman Islamnya baik, tapi ketika dia dikasih miskin berubah. Ini namanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu, tidak dalam keberkahannya Allah Subhanahu. Begitu juga sebaliknya. Ada kalanya seseorang itu ketika dia dikasih kemiskinan, dikasih kesusahan, dia baik di dalam iman Islam dan ihsannya, ibadahnya tekun dan luar biasa, selalu merasa dekat dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kebaikan kapanpun dan dimanapun. Tetapi ketika dia dikasih kaya, dia berubah. Ada banyak. Sekali lagi ini ciri bukan dalam keberkahan Allah Subhanahu. Orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang sukses, banyak harta bendanya, sukses di dalam jabatan dan karirnya, bukan. Orang yang dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang selalu di dalam kebaikannya Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun dia tetap dalam kebaikannya Allah, di dalam tiga perkara ini: iman, Islam, ihsan. Paham tak? Penting tidak kalau itu keberkahan itu penting tidak? Penting ya? Penting kalau Bapak? Kalau Bapak Ibu menganggap itu penting, ketika keberkahan itu diturunkan, ambil ya. Di mana? Tadi di awal saya sudah sebutkan. Di majelis-majelis ilmu ada taklim di sini ya. Hadir di situ keberkahan Allah diturunkan. Ada kegiatan jamaah yang sifatnya pasti di masjid masih ada kegiatan jamaah. Hadir ya. Sholat jamaah di sini diturunkan. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakah jamaah. Keberkahanku itu ada pada jamaah. Apa makna jamaah? Kebaikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak harus seperti ini, banyak macamnya. Tidak harus yang bersifat hablum minallah saja. Dalam hal urusan hablum minannas pun juga tidak punya ada keberkahannya Allah. Salah satunya misalnya kalau di perumahan saya itu ada namanya goro, tahu goro ya? Apa? Gotong royong. Jangan dianggap jamaah itu hanya pengajian, kemudian sholat di masjid. Tidak, Pak. Goro membersihkan lingkungan kita, mengamankan lingkungan kita. Mungkin ketika ada wabah dan lain sebagainya, untuk mencari kebaikan di dalam lingkungan kita, itu pun di situ di dalamnya Allah turunkan keberkahan. Bisa dilihat lingkungan itu kalau kegiatan jamaahnya hidup, baik yang bersifat hablum minallah atau hablum minannas, itu hidup pasti nyaman, tentram. Betul apa betul? Tapi kalau tidak, manusianya atau masyarakatnya atau hidupnya soliter, hanya sendiri-sendiri, tidak mau bersosialisasi, nyaman atau tidak kira-kira kehidupannya? Jauh dari kenyamanan, karena jauh dari kebaikannya Allah Subhanahu. Oleh karena itu, dengan momentum peringatan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam hari ini, mari kita rapatkan barisan persaudaraan kekerabatan di antara kita, mempererat tali silaturahmi di antara kita untuk menambah keberkahan di lingkungan kita. Amin Allahumma. Itu Pak, keberkahan. Jadi kalau kita ingin keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memohon, jadi ingat-ingat ya. Kalau orang itu paham dengan hadis ini, Pak, insya Allah yang namanya perceraian itu akan bisa ditekan. Betul atau betul? Banyak masalah orang itu mudah sekali cerai atau melakukan perceraian karena tidak paham dengan pesan Nabi-Nya. Banyak menganggap bahwasanya menikah itu ketika lagi enak saja itu dianggap rumah tangga, ketika tidak enak dianggap neraka. Padahal belum tentu seperti itu ya. Ya Bu ya, terutama yang perempuan misalnya, ya jangan mudah mengambil kesimpulan. Mau susah mau senang itu urusannya Allah ya. Tugas kita sebagai manusia
untuk tetap selalu dalam keadaan yang baik dalam kondisi apapun, baik senang maupun susah. Kalau kita bisa berpegang atas pesan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, insyaallah kebaikan-kebaikan yang lain di dalam kehidupan kita hingga nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah kita akan dapatkan. Amin Allahumma. Kuncinya harus betul-betul ditumbuhkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu hal yang paling pokok, hal yang paling utama. Dan kenapa kaitannya kita ini diminta untuk memperingati peringatan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak lain tidak bukan adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Betul tidak Bapak Ibu? Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tanpa alasan. Ini semua dilakukan, ini semua dianjurkan dan diajarkan oleh para ulama-ulama kita, karena itu pun hal yang paling utama bagi setiap muslim untuk betul-betul menjadi seorang mukmin yang bisa meneguhkan keimanan serta ketakwaan. Kita paham tentunya yang namanya iman itu tidak hanya yakin, tidak hanya percaya saja, tetapi juga harus dilahirkan, harus diwujudkan baik secara lisan dan perbuatan. Betul tidak Bapak Ibu? Tetapi untuk mewujudkannya itu tidak mudah. Butuh yang namanya mahabbah, butuh yang namanya kecintaan. Pada suatu hari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh para sahabat tentang bab keimanan. Kita ngaji bab keimanan sebentar ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Di mana kata para sahabat, ya Rasulullah, ma'al iman, ya Rasulullah, apa itu iman? Dijawab oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyakuna Allahu wa Rasulahu ahabba ilaika mimma siwahuma. Iman itu apabila Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai daripada selain keduanya. Artinya tidak ada yang lebih dicintai kecuali Allah dan juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaitannya apa? Urgensinya apa? Di dalam pengamalan Islam, keyakinan terhadap apa-apa yang sudah ditetapkan di dalam rukun iman kita, itu merupakan satu bentuk kesinambungan dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Saya ambil contoh sederhananya begini. Kita hadir di majelis ini, yakin tidak Pak kalau ini diridhoi oleh Allah dan Rasulnya? Bapak Ibu sholat jamaah di masjid, itu yakin tidak, percaya tidak bahwasanya itu diridhoi oleh Allah, diperintah oleh Allah, kitabullah, Rasulullah, kemudian diperintah di dalam kitabullah, disaksikan malaikat Allah, dan nanti di akhirat bisa mendatangkan kebaikan? Yakin tidak? Kemudian kita mau melakukan sholat berjamaah atau hadir di majelis atas dasar keyakinan ini, inilah wujudnya orang yang iman. Bapak bayar sedekah, yakin tidak itu diperintahkan oleh Allah? Yakin. Yakin tidak itu diperintahkan di dalam kitabullah? Yakin. Diperintahkan oleh Rasulullah? Yakin, percaya memang sedekah itu diperintahkan oleh Rasulullah, kemudian disaksikan dan dicatat oleh malaikat Allah? Yakin. Dan meyakini bahwasanya nanti sedekah itu bisa membawa kebaikan di akhirat. Kemudian ibu bapak lakukan atas dasar keyakinan itu, maka itu wujudnya orang yang iman. Dan ketika kita mewujudkan itu, itulah wujudnya takwa. Makanya iman dan takwa itu tidak bisa dipisahkan. Di mimbar khutbah ini setiap Jumat hari kemarin, hari pagi ya, ini kita ini selalu diingatkan tentang wasiat takwa. Itu pasti bahasanya iman dan takwa itu pasti selalu ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'al musyrikin
Kemudian ada lagi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalimatnya pasti ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Di dalam Al-Quran ada 11 wasiat takwa. Itu yang setiap hari Jumat wajib salah satunya disampaikan di mimbar khotbah. Dan itu pasti ayatnya selalu berdamping. Makanya kalau Bapak Ibu pengen tahu wasiat takwa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ketemu ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, perhatikan kalimat yang selanjutnya. Disitulah wasiat takwa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hal yang paling utama bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu itu perlu pasti selalu bersampingan. Karena memang dua hal ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Tidak cukup seorang itu hanya iman saja tetapi dia tidak takwa. Ada pada banyak. Ada yang meyakini bahwasanya mengambil sesuatu yang bukan haknya itu dilarang oleh Allah, kitabullah dan Rasulullah, disaksikan malaikat Allah, dan dia yakin nanti di akhirat bakal jadi perkara yang berat. Tetapi dia masih mau melakukannya. Ada pada udah tahu sholat itu diperintah oleh Allah, kalau tidak dilaksanakan bisa mendatangkan perkara yang buruk nanti di akhirat, tetapi tetap ditinggalkan. Ada pada banyak. Ini orang yang iman tetapi tidak tak. Udah pada ngantuk? Dan ngantuk belum? Ketika kita melakukan sesuatu hal yang di situ kaitannya dengan keyakinan di dalam agama kita terhadap rukun iman yang sudah menjadi ketetapan bagi kita, Pak, kalau sampai itu tidak dilakukan, maka namanya orang iman tetapi tidak takwa. Hati-hati. Iman yang model seperti ini, Pak, kalau terus-terusan bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang-orang yang munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Dia tahu mengambil sesuatu yang bukan haknya itu dosa, tetapi dia masih dikerjakan. Ini orang iman tetapi tidak takwa. Makanya iman dan takwa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, harus dibangun secara bersama-sama. Dan fondasi untuk seseorang bisa membangun dengan keikhlasan, dengan sebenar-benarnya iman yang seperti ini, Pak, itu butuh yang namanya mahabbah, butuh yang namanya kecintaan. Karena atas dasar kecintaan itulah seseorang itu nanti akan mudah di dalam menjalankan keimanannya. Itulah kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya iman itu ayyukunallah wa rasuluhu ahabba ilaika mimma siwahuma. Karena dengan kecintaan inilah yang nantinya akan melahirkan ketaatan. Tidak cukup dengan pengetahuan. Banyak di kalangan kita tahu hukum-hukum agama, tahu perkara-perkara agama, tetapi dia tidak taat, tetapi dia tidak taat, tidak mau mengamalkan, tidak mau melaksanakannya. Ini kenapa bisa muncul persoalan seperti ini? Karena tidak ada mahabbah, tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada kecintaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat memilih antara dosa dengan ketaatan, selalu memberatkan ketaatan. Ini ciri-ciri orang yang cinta. Supaya kita jangan sampai hanya iman saja tetapi tidak takwa, maka bangun rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi kata baginda Nabi bahwasanya kecintaan itu akan melahirkan ketaatan di dalam diri seseorang. Masih ingat ya Pak, dulu waktu masih pacaran PDKT sama nyonya, sama istrinya, itu kan biasanya tomatnya luar biasa. Iya apa ya Bu?
di WA itu, di BPK pacarnya itu, bang adik pulang kerja nih tapi nggak ada yang jemput. Oh itu nggak pakai lama itu Pak, OTW. Iya Pak ya. Karena cinta. Kalau nggak cinta ya digubris. Bodoh amat mau pulang mau enggak. Karena nggak cinta. Kalau cinta, ya pasti direspon. Apapun maunya, apa butuhnya, pasti nggak ada diadakan seperti itu. Betul nggak Bu? Sekarang masih seperti itu apa nggak Bu? Enggak. Udah tua. Sekali lagi Bapak Ibu, kecintaan itu bisa melahirkan ketaatan. Maka bangun terus rasa cinta kita kepada Allah dan juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menetapi perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Muslim, perkara-perkara yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya sempurna kita menjadi seorang yang mukmin, supaya betul-betul kita menjadi manusia yang ihsan, yang nantinya patut untuk dibanggakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan peringatan Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali selain membangun mahabbah kecintaan kepada kita sesama warga perumahan di Ban Koperasi, kita juga membangun mahabbah kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa melaksanakan semua risalah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam peringatan Maulid Rasul baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Keberkahan iman Islam, kalau pesan saya di pertemuan awal ini diberikan Ibu ya, betul-betul diamalkan, ngaji tidak cukup hanya dengan sedikit apa yang tadi disampaikan, itu hasanah atau penyampaian yang baik saja, tapi hikmah-hikmah di dalam itu ini yang saya harapkan betul bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Iman takwa ini memang hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus terus dibangun. Ada pun ketakwaan. Kalau kita ngomongin masalah ketakwaan, ini mau sampai seberapa ini? Sampai seberapa? Gak apa-apa, santai ya. Saya takutnya nanti tahu-tahu kelamaan. Gak apa-apa, satu bab lagi ya. Ada iman, ada takwa. Apa itu takwa? Singkat saja, takwa ini hal yang paling mudah menjelaskan tentang bertakwa ini, yaitu ketika kita melaksanakan satu perintah di dalam rukun Islam kita. Beberapa bulan waktu yang lalu kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan ini Pak, ini jelas perintahnya apa dan seperti apa tujuannya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa. Betul tidak Bapak Ibu? Kita ini disuruh puasa itu supaya apa Bapak Ibu? Kita disuruh puasa ini Ramadan itu supaya apa? Tujuannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya engkau kalian semua bertakwa kepada Allah. Seperti apa wujudnya la'allakum tattaqun, ini pun juga tidak kalah penting untuk dipahami Bapak Ibu. Jangan sampai puasa tahun-tahunan bahkan puluhan tahun, tapi wujudnya la'allakum tattaqun tidak paham. Ya, kita ngaji bertakwa sekalian ya malam ini ya. Takwa secara perspektif bahasa itu memang buahnya Pak.
banyak pemaknaannya. Yang paling masyhur mungkin yang sering kita dengar, takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Betul. Ya tentunya ini benar, saya tidak menolak pendapat ini karena memang betul dan berdasar sesuai dengan Al-Quran dan juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bahasanya masih global, banyak kaifiah di dalamnya yang mungkin setiap orang itu berbeda-beda. Tapi ada satu pemahaman takwa yang mungkin akan mudah kita cerna, yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, di mana kata beliau, takwa ini mencakup 4 hal. Nanti 4 hal ini kita kaitkan dengan puasa supaya kita tahu wujudnya anak-anak pun, sehingga kita terus bisa membangun ketakwaan di dalam diri kita. Sepakat? Diam aja. Sepakat udah gini, bingung saya. Sepakat ya? Yang pertama kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, takwa itu ada al-khawfu minal jalil, takut terhadap sifat jalalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah memiliki sifat jalal, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang diperbuat oleh kita, baik secara lahir maupun batin. Meskipun yang masih terbersit di dalam hati, Allah Maha mengetahuinya, karena memang Allah memiliki sifat jalal. Di dalam puasa ini adalah hal yang paling utama yang didedikasikan oleh puasa, di mana di dalam puasa kita dilarang untuk melakukan perbuatan dosa, baik besar maupun kecil, baik lahir maupun batin. Meskipun yang masih terbersit di dalam hati sekalipun, puasa melarangnya, puasa mengharamkan. Kalau sampai dilakukan, gugur pahala puasa kita. Inilah wujudnya al-khawfu minal jalil. Hanya kadang yang jadi persoalan, kita ini ketika puasa menghindari perbuatan dosa itu karena takut puasanya takut gugur pahala puasa. Betul apa betul? Ini sesudah ngaji ini tolong mindsetnya dirubah ya. Kita takut melakukan perbuatan dosa itu bukan semata-mata takut puasanya batal atau gugur pahalanya, tapi takut Allah takut Allah Apa penting dipahamkan seperti itu? Penting. Soalnya apa? Kalau tidak seperti itu nanti orang itu takut melakukan perbuatan dosa, pikirannya ketika hanya puasa saja. Begitu tidak puasa kembali semula, dia bayar. Apalagi puasa taatnya luar biasa. Giliran udah selesai puasa kembali semula. Kenapa terjadi seperti itu? Karena itu tadi, karena menganggap bahwasanya tidak mau melakukan perbuatan dosa itu hanya semata-mata menjaga amal saja. Ini keliru ya, kalau nanti dirubah. Perilaku al-khawfu minal jalil ini harus terus dibangun sebagai syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Ini pesannya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bagaimana cara menjaganya? Sebagaimana puasa itu. Karena puasa itu jelas, dan itu wujudnya ma'anakum takun yang pertama. Adapun yang kedua, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, takwa itu ada wal amalu bil manzil, beramal dengan dasar-dasar yang diturunkan. Manzil yang dimaksudkan sini adalah Al-Quran sebagai induk atau pokok dari aturan atau hukum dan pengajaran dalam risalah yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Sehingga setiap orang jangan sampai melakukan amalia-amalia yang tidak berdasar, terutama di dalam puasa. Di dalam puasa kita tidak boleh melakukan amalia yang tidak mendasar. Kalau sampai dilakukan, itu pun bisa menggugurkan pahala puasa kita. Maka di dalam setiap bentuk amal perbuatan, seorang yang dianggap takwa itu harus bimanzil.
harus dengan dasar-dasar yang diturunkan. Itu kalau di kalangan kami, mohon maaf ya, saya hari ini masih menjabat sebagai Rois Istiqlal Al-Irsyad Ida Supian Jatman Kota Batam. Jadi saya ngobrol dengan Pak Buddha, kebetulan beliau salah satu wakil tanfidiyah MWJNU Sekolah Udaya di kalangan kami di warga Nahdliyin atau NU. Kami terbiasa dengan tradisi sanad, mungkin pernah dengar ya, di mana kami selalu menganjurkan di setiap ilmu dan amal itu untuk jangan sampai berlepas sanad yang tersambung sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril sampai ke Rabbul Arbab. Bukan karena apa-apa, karena untuk mewujudkan wal amalu bitanzil ini syaratnya yang harus tersambung sanadnya sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Sehingga di setiap amal yang dikerjakan tahu syarat rukunnya, tahu hukumnya, paham takbirnya, sehingga sampai kepada makam hakikatnya. Nah, ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu. Dan inilah ciri wujudnya orang yang takwa. Orang yang takwa di dalam amalnya harus bitanzil. Paham Bapak Ibu? Adapun yang ketiga kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, takwa itu ada qanaatun. Apa qanaat? Ridho, ikhlas dengan segala sesuatu yang diberlakukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita. Di dalam puasa kita diperintahkan untuk menekan hawa nafsu kita, mulai dari nafsu lapar, dahaga, nafsu syahwat, nafsu amarah, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Pada dasarnya adalah untuk membangun perilaku Allah di dalam diri kita. Sehingga ketika seseorang itu, sebagaimana tadi di awal kita ini harus baik dalam kondisi apapun, itu keberkahan salah satunya akan membangkitkan seseorang di dalam perilaku qanaatnya. Dalam kondisi lapar kita tidak liar, di dalam kondisi masalah kita tidak semena-mena dengan orang. Ketika dalam kondisi syahwat tidak semau-maunya sendiri dalam melampiaskan sabarnya, tetap sesuai dengan turunan syariat agamanya. Inilah wujudnya orang yang takwa. Puasa mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang berperilaku qanaat dengan menahan segala hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan ini menjadi syarat mutlak seseorang untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, supaya membangun perilaku orang di dalam diri. Sebagaimana Bapak Ibu puasa. Ini pesan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu yang ketiga. Paham Bapak Ibu? Adapun yang keempat, kata Sayyidina Ali, takwa itu selalu ingat dengan akhirat dan mempersiapkannya dengan baik. Kita ini ketika masuk bulan Ramadan ada hal yang unik. Ini boleh kita telaah, nanti kita bedakan. Kalau Ramadan itu perasaan kita dekat dengan akhirat itu lebih kuat dibandingkan bulan yang lain. Betul apa betul? Betul tidak Bapak Ibu? Perasaan itu saya juga nggak tahu dari kecil. Pokoknya kalau udah masuk bulan Ramadan itu selama 1 bulan itu perasaannya dekat dengan akhirat itu luar biasa. Di mana di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan segala amal ibadah kita, sehingga kita berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah. Seperti itulah wujudnya orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membangun ketakwaannya. Timbul ikatan batin yang kuat terhadap perkara akhirat, kemudian dia memperbanyak ibadahnya seolah-olah dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekali lagi ada sayangnya ya Pak ya. Ya Bu ya, kita ini banyak amal ibadah Ramadan ya karena ngejar pahala
pahala. Begitu selesai Ramadan, ya nggak lagi, ya apa ya? Masih tadarus Al-Qur'annya Bu? Masih. Seberapa banyak dibanding Ramadan? Banyak Ramadan pasti, betul tidak Pak? Sholat sunnahnya masih banyak nggak Pak? Dibanding Ramadan, banyak mana? Banyak Ramadan. Karena apa? Karena kita terfokus ibadah itu karena harapannya pahala itu nanti. Padahal Ramadan adalah sarana untuk menggembleng kita, untuk menjadi hal yang sama setidaknya ketika sedang memasuki bulan berikutnya. Kalau di Ramadan kita mungkin yang mulai di sini berapa rakaat tarawih? 21 atau 11. Anggaplah 11. Ya berarti seharusnya tiap malam Bapak Ibu itu ya sholat sunnah 11 rakaat. Itu baru bertahan Ramadannya. Nah ini kan kebanyakan sudah ditinggal. Betul tidak? Malah kadang belum selesai Ramadan udah ditinggal masjidnya kok. Iya atau iya? Rame lagi nanti kalau udah mau lebaran. Biasanya seminggu aja itu terawihnya yang rame. Artinya banyak kita ini, kekeliruan kita ini yang Bapak Ibu mohon maaf, bukan saya mau mengkoreksi, sekedar untuk mengintrospeksi diri saya juga dan juga jamaah sekalian, kurang bisa menempatkan hal-hal yang baik yang sudah didedikasikan oleh baginda Nabi dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya kita ngaji supaya kita punya pemahaman. Dan 4 hal inilah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang harus diwujudkan ketika seseorang ini ingin betul-betul mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya takwa itu tidak boleh asal-asalan. Hal yang paling utama, bangkitkan perilaku al-khawfu minal jalil yang nantinya akan membawa dorongan kepada jalan kebaikan dan menjalankan dan meninggalkan jalan keburukan. Itu harus dengan kekuatan batin kita, di mana kita melahirkan perilaku al-khawfu minal jalil. Kemudian di dalam amal-amalnya selalu mengikuti tuntunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupannya selalu membangun perilaku qanaah terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak berlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap waktu, setiap saat selalu berlomba-lomba untuk membangun kebaikan di dalam dirinya, untuk ibadah, untuk selalu memperbanyak ibadah, untuk nanti menjadikan bekal di akhirat. Dan ini harus terus berkelanjutan. Sering ngomong kalau kita ini ingin tahu ujungnya orang yang takwa. Sekarang sudah paham ya, Bapak Ibu ya? Sudah paham Bu ya? Ujungnya orang yang takwa sekarang sudah tahu. Sebagaimana Bapak Ibu puasa bulan Ramadan itu wujudnya orang yang takwa, paham? Halo? Paham? Wujudnya orang yang takwa itu yang seperti Bapak Ibu ketika puasa Ramadan kemarin. Maka teruskan, amalkan terus, jangan berhenti sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mutakin. Amin Allahumma. Dan ini belajar dari mengaji, kemudian diamalkan. Keberkahan insya Allah akan terus bertambah ya. Kita kan tadi punya harapan banyak, tidak hanya untuk diri kita. Ada anak-anak kita yang masih muda-muda yang harapannya nanti juga pasti mereka tetap di jalan kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dijadikan anak-anak yang soleh. Rizki kita, suami kita, ilmu, dan semuanya. Jadi kalau sering saya sampaikan, apa yang kita dapat, karunia-karunia Allah yang tadi saya sebutkan, itu bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sifatnya masih barang setengah mentah atau setengah jadi. Suami atau istri itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betul apa betul? Anak itu pun rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang, harta benda itu pun juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu pun juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekali lagi itu masih setengah jadi, Pak. Masih setengah jadi, Bapak Ibu. Istri kalau dijadikan istri yang sholihah, insya Allah manfaat, Pak. Tapi kalau tidak, ini bisa jadi perkara di akhirat. Betul apa betul? Anak kalau dididik dengan benar, dijadikan anak yang sholihah, insya Allah manfaat. Tapi kalau tidak, anak itu bisa jadi perkara di akhirat. Betul apa betul? Harta benda uang yang banyak mungkin kalau ditasarufkan dengan benar, insya Allah manfaat. Tapi kalau tidak, harta pun bisa jadi masalah nanti di akhirat. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu pun juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diamalkan dengan benar, insya Allah manfaat. Tapi kalau tidak, banyak orang yang berilmu itu juga nanti masuk neraka. Betul apa betul? Maka mengambil rezeki, mengambil apa yang menjadi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terhenti pada kondisi sesudah memiliki saja. Jangan pengen cari istri tetapi tidak dididik menjadi istri yang soleh. Jangan pengen punya anak tetapi dilepas tangan untuk tidak menjadikan mereka sebagai anak yang soleh-soleh. Mencari harta yang banyak tidak dijadikan landasan, dijadikan untuk kita salurkan di jalan kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ilmu bukan untuk diamalkan, justru dijadikan kesombongan, itu terlalu besar. Mencari ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk disombongkan. Ilmu tidak diamalkan ya tidak ada manfaatnya. Walaupun kitabnya banyak, walaupun materi atau mungkin paham banyak perkara, kalau tidak diamalkan ya tidak ada manfaatnya. Maka harapan saya sebagaimana dari awal saya sampaikan, ini mohon maaf ya sekalian untuk sanatnya mungkin, tapi hal yang terpenting ini adalah untuk mengkaji diri kita semua, termasuk saya, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian. Kita sikapi rasa bahagia, rasa syukur kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperbaiki apa-apa yang kurang baik ini dalam diri kita, untuk supaya kita tetap dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang-orang yang makin, dijadikan orang-orang yang kuat imannya, dijadikan orang-orang yang tetap dijalankan di dalam kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Banyak anak mohon maaf yang sudah larut malam, walaupun sedikit mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu ya. Yang penting pesan saya sekali lagi itu amalnya untuk membangun kebaikan diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini, Allahumma billahi nasidah. Ya Rabbana